Oh, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam. Maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Alhamdulillah, mata kita dihibur, telinga kita dihibur dengan perkembangan menuju kepada kemenangan akhir zaman. Dari mana dimulai kemenangan di akhir zaman? Kemenangan di akhir zaman Rasul sebutkan startnya nanti adalah dari negeri Khurasan. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, ya. Maka dianya adalah, kalau Khurasan keseluruhan adalah India, Khurasan itu. Irak adalah Khurasan, Iran adalah Khurasan, Afghanistan adalah Khurasan, Pakistan adalah Khurasan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung. Mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan. Saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Soalnya ada bahasa-bahasa optimis yang diarahkan ke Indonesia. Tetapi dengan hadis ini saya kembali mengulangi bahwa bukan Indonesia. Sebab Rasul mengatakan mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka, ya. Dan mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Apakah Indonesia selalu perang? Tidak. Lama Indonesia tidak perang. Dulu iya, waktu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Habis itu kita mengalami masa-masa santai, ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lalu yang dimaksud itu siapa? Mereka, kata Rasulullah, bertubuh tinggi-tinggi, jangkung-jangkung. Dan pakaian mereka seperti ini, serban mereka seperti ini, dan bendera mereka adalah la ilaha illallah. Lah, kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, Emirat Islamiyah Taliban, jadi saya bacakan hadisnya dulu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu hadhihi al-umur an-nubuwah, awwalu hadzal amru an-nubuwah wa rahmah. Islam ini sejak saya diutus bermula dengan kenabian, wa rahmah, dan itu semuanya adalah rahmat. Summa takunu khilafah wa rahmah, lalu bersambung dengan kekhalifahan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Summa takunu mulukan wa rahmah, lalu bersambung dengan kerajaan-kerajaan, dan itu juga seluruhnya adalah rahmat. Jadi Rasulullah meninggal, itu nubuwah. Lalu khalifah yang 4 ditambah dengan Hasan bin Ali, berarti 5 ya, pas 30 tahun. Ini seluruhnya adalah rahmat. Lalu setelah itu dinasti Amawiyah yang dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada dinasti Utsmaniyah. Ini adalah mulukan.
Gelar pemimpinnya tetap khalifah, tapi sistemnya sudah sistem kerajaan. Lamanya 1227 tahun. Ini lamanya. Dan ini sudah berakhir dengan runtuhnya dinasti Utsmaniyah, itu khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki pada Maret 1924. Ini sudah berakhir. Tapi Nabi mengatakan dilanjutkan summa takunu imaratin wa rahmah. Awas nih bahasa hadis Nabi. Saya berdebar-debar jantung Pak. Makin hari makin ke belakang, saya amati hadis Nabi akhir zaman, makin tepat, makin jelas, dan tidak bisa dikatakan cocokologi lagi. Ya, saat dibaca summa takunu imaratin wa rahmah, kemudian dilanjutkan dengan berdirinya imarat, yaitu pemerintahan skala mini, skala kecil dengan kawasan terbatas, tetapi menegakkan syariat Allah secara total. Summa takunu imaratin wa rahmah. Disebut oleh Rasulullah dengan istilah emirat atau imaratin. Nah, wahai hamba-hamba Allah, sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki, sejak itu berbagai negara di seluruh dunia mencoba mendirikan emirat-emirat Islam yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah hukum dan pemerintahannya. Tetapi rata-rata gagal karena dikeroyok rame-rame. Di Indonesia ada namanya DITI, digagalkan. Kemudian setelah itu bersambung di Mesir, ada upaya di mana Ikhwanul Muslimin mencoba berdaulat, digagalkan. Di Yaman berdiri Emirat Islamiyah Yaman, digagalkan. Kaukasus atau Shishan juga berusaha mengumumkan Emirat Islamiyah Shishan, juga digagalkan. Gagal semuanya. Tapi yang tidak pernah bisa ditumbangkan, tidak bisa digagalkan, dikeroyok rame-rame adalah Emirat Islamiyah Taliban. Sejak mereka berdiri, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak mereka berdiri, mereka oleh beruang merah, yaitu penguasa dunia sebelah timur saat itu, Uni Soviet, mengerahkan semua kekuatan militernya, tentaranya untuk menghabisi Emirat Islamiyah Taliban ini. Saat itu Amerika ikut membantu dan membela Emirat Islamiyah Taliban. Tapi mereka tahu sajalah kita main belakang-belakang aja Pak. Seluruhnya mengandalkan kepada perjuangan total jihadnya para mujahidin Emirat Islamiyah Taliban. Hancur lebur Uni Soviet. Mereka menjadi negara yang pecah berkeping-keping, kecil-kecil, ya. Lalu yang paling besar sekarang cuma Rusia. Setelah mereka tumbang, Amerika melihat musuh satu-satunya sekarang ini yang paling potensial dan wajib dibasmi adalah Emirat Islamiyah Taliban. Karena dari sana cikal bakal khilafah nanti akan muncul. Maka mereka melihat bagaimana Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan pemerintahan Islam di Afghanistan, total menjalankan Al-Quran Sunnah sebagai hukum dan dasar undang-undang negara. Wow, seluruh media dunia sepakat membuli Emirat Islamiyah Taliban, menyebarkan isu-isu pembusukan terhadap pemerintahan Emirat Islamiyah Taliban. Maka Amerika akhirnya membahasakan inilah dia perang salib. Kita kejar, teroris itu adalah Islam. Sumbernya dan pusatnya adalah Afghanistan. Karena cuma Taliban, Emirat Islamiyah Taliban lah satu-satunya yang masih betul-betul gagah mengumumkan pemerintahan Islam dengan basis Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dan hukum negaranya. Dengan itu Amerika gerakkan semua PBB dengan pengumuman perang salib. Kemudian mereka minta bantuan kepada NATO. Seluruh negara-negara Eropa bergabung. Jermannya, Belandanya, Perancisnya, Inggrisnya, Skotlandianya, semua bergabung, bersatu bersama Amerika Serikat mengeroyok Emirat Islamiyah Taliban. Hanya 6 tahun Pak mampu Emirat Islamiyah Taliban bertahan. Kemudian Emirat Islamiyah Taliban kembali mundur, ya, mundur, dan lalu Amerika membuat pemerintahan boneka yang sekarang dipimpin oleh Ashraf Ghani kalau nggak salah namanya, ya. Ini yang sekarang menjadi presiden boneka dengan pasukan mereka sekarang ini jumlahnya 300.000 militer dan ditopang sepenuhnya persenjataannya, alutsista daratnya, udaranya, ya, untuk menggempur Emirat Islamiyah Taliban.
Tapi 20 tahun peperangan terlama Amerika Serikat. Ini peperangan terlama, Pak. Amerika Serikat, ribuan tentara mereka mati, yang pulang stres dan gila. Dan tidak terkira, miliaran ya, ratusan miliar dana mereka habis dalam peperangan terpanjang ini. Dan mereka akhirnya angkat bendera putih, nyerah kepada Emirat Islamiyah Taliban. Sehingga Panglima Tempur Amerika Serikat yang bertugas di Afghanistan mengatakan Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu bahasa dia. Ini baru beberapa hari yang lalu, Pak. Emirat Islamiyah Taliban tidak akan pernah bisa dikalahkan. Padahal itu sudah Amerika, PBB, NATO semua mengeroyok, tidak bisa dikalahkan. Dulu beruang merah, yaitu Uni Soviet, tumbang seluruhnya, hancur berkeping-keping. Lalu diganti oleh Amerika, dikeroyok pakai NATO, ya, semua militer mereka ikut. Tapi seluruhnya angkat kaki dalam keadaan hina dan malu. Hina sehina-hinanya. Saya lihat bagaimana video mereka keluar dalam keadaan gak ada gagah-gagahnya lagi, Pak. Keluar dalam keadaan malu, ya. Tidak bisa bicara apa-apa dan tidak punya daya tawar apa-apa. Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Apa kata Joe Biden? Kami tidak akan lagi mengambil risiko dengan mengirimkan tentara-tentara militer kami ke Afghanistan. Kami tidak akan lagi mengambil risiko. Ya. Jadi sudah mereka akhiri. Dari Donald Trump yang begitu garang dan ganas, ciut nyalinya di depan Taliban. Sekarang Joe Biden mengatakan dipercepat. Sekarang semua dari NATO, Pak, sudah hampir seluruhnya selesai angkat kaki. Yang agak sedikit bertahan militer dari Turki. Itu pun untuk mengamankan bandara Hamid Karzai demi keamanan diplomatik katanya. Tapi Taliban berkata, wahai Turki, walaupun Anda Muslim, tapi Anda bergabung dengan NATO. Dan kami tidak rela ada pasukan asing di sini. Kami anggap bila Anda tidak keluar, Anda adalah agresor. Anda adalah penjajah, kami akan tempur Anda. Ya, Anda pulang atau kita perang. Itu kata Taliban kepada pasukan Turki. Jadi dalam hal ini semoga Turki saat pertemuan nanti dengan Taliban mendapatkan jalan yang baik buat mereka. Jangan mereka mau diadu sesama Muslim. Dan Taliban sudah final. Kami akan mau menjalin diplomatik dengan negara manapun, tapi tidak militer mereka ada di negara kami. Itu prinsip Taliban. Sekarang Taliban resmi mengumumkan di televisi dan mengumumkan kepada dunia mereka telah menguasai 85% dengan sangat cepat. Bersamaan dengan pengumuman Joe Biden bahwa tentara mereka akan ditarik seluruhnya dari Afghanistan, Taliban langsung menyapu bersih semua distrik-distrik yang ada. Ratusan distrik berjatuhan ke pangkuan Taliban. Dan rakyat berseru dengan penuh takbir, dengan penuh gembira. Ya, bagaimana perbatasan-perbatasan juga dikuasai kembali oleh Taliban. Lalu larilah tunggang langgang, bahkan banyak pasukan demi pasukan, batalion demi batalion pemerintahan boneka ini yang sudah tidak didukung lagi oleh Amerika, sudah tidak didukung lagi oleh NATO dan sebagainya, menyerah. Mereka serahkan senjata, mereka serahkan seluruh amunisi, alutsista yang ada, mereka serahkan semua, mereka menyerah. Yang menyerah dibiarkan oleh pasukan Mujahidin Afghanistan, Emirat Islamiyah Taliban. Dibiarkan, pakaian Anda dilucut, Anda jadi rakyat. Yang mau bergabung menjadi tentara, kami akan sortir, dididik dulu agamanya, baru dijadikan sebagai Mujahidin. Kalau mau jadi rakyat biasa silakan, tapi kalau masih perang, kami akan berikan kepada Anda. Lu jual, gua beli, gua borong. Itu bahasanya, Pak. Nah sekarang wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Cina mau mengadu untungnya di Afghanistan. Kalau memang itu terjadi, insya Allah mereka akan habis tandih di sini. Sebagaimana habis tandasnya Uni Soviet dan Amerika, NATO dan sebagainya. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan kepada pemerintah boneka, yuk kita berunding. Nggak usah perang, baiknya kalian nyerah saja. Pemerintahan Afghanistan ini kita kelola dengan pemerintahan asli Islam total secara kafah. Kalian nggak usahlah perang dengan kita. Kita ikut hidup rukun dan damai. Mana-mana yang hebat di antara kalian kami pakai. Ya, mana-mana yang berkualitas di antara kalian kami manfaatkan untuk kebaikan pemerintahan Islam ke depan. Tapi kalau kalian mau perang, kalian sudah tahu kalian tidak akan sanggup melawan kami.
Berkali-kali dibujuk, kita nggak usah perang di kota ya. Kalau memang kalian mau perang, yuk keluar. Banyak akhirnya kota-kota yang jatuh dengan diserang gubernur menyerah, ya, menyerahkan semua militernya menyerah. Itu sudah banyak di Afghanistan pada hari ini. Sehingga seluruh pengamat dan ahli militer dunia berkata, dalam waktu dekat seluruh Afghanistan akan jatuh ke tangan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut, pemenang yang total, dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya. Bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera La ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, tidak akan. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia, diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Maka kata Rasulullah, pada saat itu negeri teraman seluruh dunia adalah Palestina. Negeri teraman, mujahidin terkuat dan terbaik ada di Palestina. Baik, kita kesampingkan itu dulu. Ini berita gembira tentunya kaum muslimin. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah lagi dan kalah lagi, ya. Kita melihat di mana-mana berita menyedihkan, memedihkan, memilukan. Kita babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk kepada kita. Masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Masya Allah.